Shalom sahabat cermat yang berbahagia. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara kecintaan kita cermat, cerna materi khotbah. Bersama saya Pendeta Yosefin Lewol dan Pendeta Dr. Ruben Rewasan sebagai narasumber kita. Pak Pendeta Ruben ini tidak asing lagi bagi kita. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua STT GPI Papua. Selamat datang Pak Ruben. Ya. Baik, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja memulai kegiatan kita di saat ini. Sebelumnya, saya mempersilahkan Bapak Pendeta Ruben untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan belajar tentang firman-Mu untuk kami siapkan dalam khotbah kami yang akan datang di GPI Papua. Bantu kami agar kami bisa belajar dan membagi berbagai pengetahuan dan informasi memperkaya khotbah yang akan kami sampaikan kepada umat-Mu. Berkati alat-alat yang dipakai, biar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Baik sahabat cermat, Bapak Pendeta Ruben, ya, kita akan mengkaji saat ini tentang teks Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Saya akan membacanya bagi kita semua dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak Abraham. Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambil menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Esau berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah sekiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Baik Bapak Ruben, tanpa membuang-buang waktu, mari kita mulai saja.
mengkaji teks kita di saat ini. Untuk itu, yang pertama-tama mungkin Bapak Ruben bisa menyampaikan kepada kita semua tentang latar belakang dari teks Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-34 ini. Silakan Bapak Ruben. Terima kasih Ibu Pendeta. Yang pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita bicara tentang latar belakang dari kitab teks yang kita baca dari Kejadian pasal 25 19 sampai 34 ini, ya kita agak sedikit terbantu ya, karena memang di dalam kajian teks yang disampaikan di GPI Papua yang sudah dibagi untuk bulan Juli tanggal 14 ini, cukup jelas di situ digambarkan tentang latar belakangnya. Secara naratif ya, bagian ini menceritakan tentang kelahiran Esau dan Yakub ya, di mana dalam proses kelahiran tersebut secara gamblang, secara jelas dijelaskan bahwa Esau adalah anak sulung, sedangkan Yakub adalah anak yang kemudian, walaupun mereka adalah anak kembar ya, tetapi yang lahir adalah Esau kemudian Yakub ya. Dan di cerita kita disampaikan bahwa anak kembar ini lahir dari pergumulan yang cukup panjang ya, karena pada saat itu Ishak dan Ribka belum memiliki anak, bahkan disebutkan sampai dengan umur 40 tahun di dalam teks kita dikatakan. Dan setelah itu Tuhan menjawab, berikanlah dua anak kembar laki-laki, yaitu Esau dan Yakub. Walaupun di dalam teks kita juga digambarkan bahwa sudah terdapat perbedaan ya, perbedaan, yang satu kemerah-merahan penuh dengan bulu, dan kemudian yang satu ya tidak tidak dijelaskan, tapi ada perbedaan antara secara fisik ya, secara fisik. Nah, nampaknya penulis kitab Kejadian ini ya ingin menegaskan bahwa pangkal dari perseteruan dari Esau dan Yakub lebih menitik beratkan lahirnya dua bangsa, yaitu bangsa Edom dan bangsa Israel ya. Nah, di sana dikatakan bahwa sebetulnya kelahiran kedua bangsa itu dimulai dengan sebuah setting keluarga yang tidak memperlakukan anak secara proporsional ya. Jelas sekali dalam teks kita kan digambarkan bahwa Ishak ayahnya sayang kepada Esau, sementara Ribka sayang kepada Yakub ya. Nah, ini ada sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa perpecahan ya, karena kita bicara bicara soal bersikap adil dalam keluarga ya, perpicahan kemudian pertikaian atau segala sesuatu ya bisa dimulai dari pola pembinaan orang tua yang tidak mendidik anak-anak dalam pola kasih sayang dan keadilan tidak proporsional ya. Dalam ini saya rasa yang mau dikatakan, kalau kita melihat latar belakang sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu memang ada peristiwa di mana pembentukan karakter anak-anak itu dipengaruhi oleh bagaimana ayah dan ibu memperlakukan anak-anak mereka. Begitu Bu Pendeta. Ya, Bapak, mungkin saya mengacu pada ayatnya yang ke-27 dan 28 itu. Di situ bicara tentang bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, bahwa mereka dilahirkan dengan perbedaan-perbedaan dari dalam kandungan lagi sudah kelihatan perbedaan-perbedaan itu. Nah, tapi dalam teks kita juga Bapak di sini sangat kentara sekali bagaimana didikan orang tua itu tidak sangat mendidik anak-anak, sehingga Ribka tidak memberikan pengajaran yang baik tentang hak kesulungan itu.
Sehingga kalau dalam teks tadi dikatakan Esau dia dengan gampangnya cuma karena lapar, dia bisa menjual hak kesulungannya itu. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ya, ini juga salah satu masalah yang dipaparkan oleh penulis kitab Kejadian ya. Bahwa kita tahu di dalam tradisi Yahudi masalah hak kesulungan itu adalah sebagai sesuatu prioritas yang harus ditempatkan secara terhormat ya. Nah, jadi kalau sesuatu yang dilahirkan sulung itu adalah milik Tuhan kalau di dalam tradisi Yahudi, karena itu harus dihargai kan, maka itu mereka ada persembahan sulung, kemudian anak-anak sulung memang mendapatkan tempat prioritas ya. Nah, ini sebetulnya ingin menegaskan bahwa hak kesulungan adalah sesuatu yang harus dijaga. Israel juga kan digambarkan sebagai anak sulung, anak sulungnya Tuhan. Nah, yang mau dikatakan di dalam teks ini, dalam pandangan saya, ya ingin juga menegaskan bahwa salah satu kenapa hak kesulungan Esau bisa hilang karena memang Esau tidak menghargai hak kesulungannya, sehingga ia dengan mudah hak kesulungannya ditukar ketika dia lapar ya. Di sini digambarkan dengan apa namanya, dengan kacang merah. Saya tidak tahu apakah semangkuk atau seberapa banyak, tapi digambarkan dengan kacang merah. Saya sepakat bahwa memang ketidakmampuan Esau juga dalam memahami tentang kesulungan bisa jadi juga karena mungkin pola didik dari ayahnya yang tidak menegaskan tentang makna dari kesulungan ya. Sebaliknya Yakub sadar bahwa kesulungan itu adalah sesuatu yang penting, dan karena itu dia berupaya dengan cara apapun dia harus mendapatkan hak kesulungan. Dan dalam narasi kita disampaikan bahwa di saat si Esau lapar ya, dia tahu situasinya, dia mengambil kesempatan itu untuk menukar hak kesulungannya. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa bisa jadi ya faktor orang tua juga yang kurang memberikan edukasi kepada anak-anak tentang sesuatu yang penting ya, termasuk dalam narasi ini ada tentang hak kesulungan. Begitu, Bu Pendeta. Baik Bapak, yang sudah Bapak sampaikan kepada kita di saat ini tentang hak kesulungan, bagaimana betapa pentingnya hak kesulungan dalam tradisi Israel pada saat itu, yang kemudian karena kurang edukasi dari orang tua, dari Bapak Ishak dan juga Ribka, sehingga dia berpengaruh pada Esau dan Yakub dalam memandang pentingnya hak kesulungan itu dalam kehidupan keluarga mereka. Nah, sehingga dengan mudahnya dia bisa menjual hak kesulungannya itu cuma karena sepiring kacang merah. Nah, itu mungkin yang tadi perlu Bapak yang sudah Bapak tegaskan kepada kita semua, dan itu berarti bahwa kira-kira menurut Bapak dalam teks pembacaan kita di saat ini, pesan teks atau makna teologis dalam kaitan dengan tema kita, bersikap adil dalam keluarga. Kira-kira makna teologis atau nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dalam teks ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama bahwa narasi kita ingin menegaskan dalam kaitannya dengan tema. Yang pertama bahwa dalam melakukan pendidikan ya untuk anak-anak itu, peran orang tua, peran ayah dan ibu memang harus proporsional ya. Tidak boleh ada katakanlah ada anak emas si ayah, anak emas si ibu ya. Sebetulnya anak-anak adalah anak emasnya untuk orang tua, baik papa maupun mama, apapun dia strukturnya, apakah anak sulung kah, anak tengah kah, anak bungsu kah, semua harus diperlakukan dengan adil. Kalau itu kita mau mengacu pada tema kita. Jadi memang keadilan itu memang sudah harus dimulai ya dari kehidupan keluarga. Dan keluarga harus diyakini sebagai unit yang terkecil dalam masyarakat, tapi unit yang terpenting ya, karena keluarga adalah tempat anak-anak begitu lama dia bersama-sama. Keluarga adalah tempat sumber utama anak-anak mendapatkan pendidikan dalam bentuk apapun, termasuk keadilan
keadilan. Tapi kan banyak orang pada masa kini menganggap enteng peran antara ayah dan ibu dalam membentuk perilaku karakter anak-anak, padahal mereka lah yang menjadi pusatnya. Yang kedua, pesan kita juga mau menegaskan bahwa mendidik anak-anak itu ada sesuatu yang penting ya. Jangan sampai informasi yang penting ya, kalau dalam teks kita kan pada hari ini informasi pentingnya yang tidak dipahami dengan baik oleh si Esau adalah tentang hak kesulungan. Nah, dalam kehidupan sekarang ya banyak informasi-informasi penting yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya ya. Misalnya sekarang kan lagi rame sekarang informasi tentang judi online juga kan, jangan sampai seks bebas. Jadi memang harus informasinya harus dimulai dari ayah dan ibu ya. Mereka adalah pendidik pertama dan pendidik utama. Memang di sekolah ada pendidikan agama, di gereja ada sekolah minggu. Tetapi pendidikan yang paling penting, apalagi menyangkut tentang pendidikan keadilan, harus dilakukan di tengah-tengah keluarga. Begitu menurut saya. Baik Bapak, saya pikir bahwa yang disampaikan oleh Bapak sangat penting bagi kita semua, bahwa memang harus ada sebagai orang tua tuh kita harus peka terhadap pertumbuhan dari anak-anak kita sesuai dengan tahapan-tahapan usia mereka. Dan dalam penanganan anak-anak kita tidak mungkin kita mau menyamakan anak yang satu dengan yang lain, tapi kita harus bisa mengetahui tentang tahapan-tahapan dari anak-anak kita, sehingga ketika mereka sudah sampai ke tahap mana, bentuk penanganan kita sebagai orang tua, didikan yang kita berikan juga harus sesuai dengan usia mereka, sehingga mereka akan paham terhadap berbagai hal yang terjadi di saat ini. Saat ini informasi sudah sangat terbuka ya Bapak ya, sehingga bisa saja mereka menyaring informasi-informasi yang tidak penting, kemudian juga film-film yang tidak mendidik. Nah, itu saya pikir mungkin bisa berpengaruh terhadap anak-anak, terkhusus bagaimana kita bisa memaknai tanggung jawab kita sebagai orang tua ya Bapak ya. Dan bagi kita semua bahwa bersikap adil itu juga sangat penting dalam keluarga, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan bagi kita semua, bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari Esau dan Yakub, bagaimana dalam didikan mereka orang tua mereka bisa membuat perbedaan-perbedaan dalam keluarga. Kalau di situ dalam ayatnya yang ke-27 tadi dia bilang Ishak sayang kepada Esau, kemudian Ribka sayang kepada Yakub. Nah, itu berarti bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam pola asuh dari keluarga Baik Bapak, kira-kira dalam menyikapi saat ini banyak kekerasan yang terjadi bagi anak-anak Bapak ya, terkhusus dalam menyambut Hari Anak nanti di tanggal 23 Juli. Lah, kita lihat sekarang ini banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Bagaimana pendapat Bapak menyangkut hal itu? Terima kasih. Betul ya, bahwa memang termasuk juga dalam menanggulangi kekerasan anak-anak kan. Ada Baldwin bilang bahwa anak-anak itu susah mendengarkan orang tua, tapi anak-anak gampang sekali meniru orang tua. Nah, jadi bisa jadi kalau kita menghendaki agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak-anak, bukan hanya sisi verbalnya saja orang tua memberikan pengajaran kepada anak-anaknya secara verbal, secara teori, tetapi dalam prakteknya ini yang lebih penting Kalau di rumah orang tua ibu dan papa mungkin secara verbal dia bilang harus tidak boleh melakukan kekerasan, tapi kalau setiap hari ada praktik-praktik seperti itu anak-anak akan merekam dan dia akan melakukan kekerasan kepada orang lain. Nah, jadi dalam upaya ini memang orang tua harus tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam ucapan karena anak-anak adalah peniru yang ulung Nah, saya percaya
ada sebuah survei terhadap perilaku kekerasan anak-anak ya. Mereka menjawab bahwa dari mana mereka mendapatkan ide untuk melakukan kekerasan. Kita agak kaget ya. Memang di situ disebutkan bahwa faktor lingkungan, faktor teknologi itu mempengaruhi mereka. Tetapi yang paling besar adalah pengaruh dari orang tua sehingga berlaku keras, berlaku kasar terhadap anak-anak. Ya, dalam penelitian itu memang dia bilang saya terinspirasi entah dari games, entah dari film, ya, atau juga karena lingkungannya, bully juga mereka terinspirasi dari dua sumber tadi, ya, dari film atau dari teknologi juga dengan teman-teman. Tetapi sungguh mengagetkan bahwa yang paling mempengaruhi kekerasan itu adalah di dalam mereka meniru dari kehidupan di rumah, papa dengan mamanya. Ya, mungkin kita kadang-kadang tidak sadar sebagai papa dan mama, mungkin kadang-kadang kata-kata kita juga yang kasar menjadi patron, atau mungkin ada sikap-sikap lain, intimidasi atau kekerasan fisik yang akhirnya itu dikopi, direkam oleh anak-anak dan anak-anak akan melakukannya. Dan yang lebih parah lagi katanya kalau anak-anak sudah terpola dari kehidupan rumah tangga yang diwarnai dengan kekerasan, dia akan meniru dan dia akan meneruskan lagi ketika dia memiliki rumah tangga baru. Dan ini kalau seperti ini siklusnya ya kekerasan tidak akan pernah berhenti. Nah, karena itu kalau kita mau menghentikan kekerasan, ya kita juga harus menghentikan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, baik Bapak Pendeta, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta bagi kita semua. Kita disegarkan kembali dengan firman Tuhan, kemudian bagaimana cara kita dalam mendidik anak, bagaimana kita menjaga anak-anak kita ya Bapak Pendeta ya dari segala pengaruh-pengaruh dari luar. Saat ini kan ada begitu banyak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana cara kita sebagai orang tua kiat-kiat dalam mendidik anak-anak kita supaya mereka terbebas dari segala pengaruh-pengaruh yang buruk yang saat ini sementara marak dalam dunia kita saat ini. Ya, yang pertama sih saya setuju dengan kata James Baldwin ya. Dia bilang anak adalah orang yang sulit untuk mendengarkan orang tua, tetapi anak adalah peniru yang paling ulung dari sikap-sikap orang tua. Artinya memang yang pertama kalau ditanyakan kiat ya kita memang harus memberikan teladan yang baik ya. Yang kedua ya menurut saya sih bahwa pola pembinaan antara orang tua dengan anak itu pasti berbeda. Zamannya juga beda ya. Katakanlah zaman saya dulu beda pola pendekatannya. Sekarang kan pola sekarang anak-anak juga konteksnya berbeda. Ya, yang paling penting juga adalah selain kita memberikan teladan, kita juga memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Tetapi dalam upaya ini yang ketiga kita juga harus tegas memang ya. Memang kita harus menjadi teladan, memahami. Tadi kan disinggung bahwa setiap anak itu pertumbuhannya dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan, tapi juga ada namanya faktor psikologis ya. Ada masa anak, masa remaja, masa pemuda ya, tahapan-tahapan perkembangan itu dipengaruhi. Karena itu kita juga harus memahami memang ya, apalagi generasi kita kan beda dengan generasi anak-anak sekarang. Dulu ya. Tapi kan kita selalu bilang papa dulu begini ya, papa dulu begini, nggak bisa lagi kita menyamakan. Udah berbeda ya, ya bilang dulu papa suka main bola, papa bisa lari-lari. Ya dulu karena lapangan masih banyak, sekarang lapangan apa yang ada? Ya baik, Ibu Pendeta. Baik Bapak Pendeta, saya pikir diskusi kita di saat ini sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, kira-kira apa pesan Bapak melalui teks firman Tuhan ini bagi keluarga-keluarga Kristen di GPI Papua? Ya, yang pertama kita tetap konsisten dengan tema kita ya, bersikap adil dalam keluarga. Saya rasa pelajaran dari kehidupan keluarga Ishak dan Ribka ini ya dengan melahirkan Esau dan Yakub menjadi pembelajaran bagi kita ya. Kita belajar adil untuk diterapkan dalam kehidupan anak-anak kita. Keadilan akan berkembang kalau kita
menerapkan dalam kehidupan secara nyata di dalam kehidupan keluarga. Minimal keluarga itu kan punya yang namanya kepala keluarga. Orang tua baik papa dan mama, ayah dan ibu menjadi patron ya, menjadi teladan dalam menerapkan keadilan. Kalau orang sudah mengatakan keadilan tetapi tidak mempraktikkan dalam kehidupan rumah tangga, ini bahaya. Jadi ayo deh kita sama-sama menerapkan keadilan ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Kehidupan keluarga Ishak dan Ribka menjadi teladan bagi kita. Itu mungkin yang paling. Kita tidak boleh lagi ya berlaku tidak adil terhadap anak. Anak kita. Semua anak kita lihat dalam porsi yang sama, kelebihan maupun kekurangan mereka kita terima dengan lapang hati, supaya kemudian kita memberikan didikan yang baik bagi mereka ya Bapak, supaya kedepannya mereka bisa menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa ya, yang berguna bagi banyak orang ya. Baik Bapak Pendeta, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Ruben Rewasan atas waktu dan materi yang luar biasa yang memberikan pencerahan bagi kita semua. Kiranya apa yang boleh Bapak sampaikan bisa memberikan pencerahan, memberikan motivasi bagi kita semua sebagai orang tua. Kedepannya kita akan menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Ya, baik sahabat cermat yang saat ini sementara menyaksikan tayangan di kanal YouTube Media Centers GPI Papua. Semoga acara cermat atau cerna materi khotbah ini menjadi berkat dan juga bagi para pelayan yang kemudian akan mempersiapkan materi untuk khotbah minggu nanti. Kiranya materi ini, diskusi kita di saat ini memperkaya kita dalam mempersiapkan materi khotbah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.